Shalom para sahabat pecinta firman Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya Gita. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya penuh dengan sukacita karena Roh Kudus sudah tercurah bagi kita semua. Puji Tuhan, video Safir KKS hari ini sudah memasuki episode yang ke-7 bersamaan dengan gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus atau disebut juga dengan Paskah Tuhan Yesus. Sebelum memaknai Pentakosta ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, teman-teman semua untuk mengingat. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami suatu peristiwa bagaimana ketika kita berada di suatu daerah tertentu atau negara tertentu yang jauh dari tempat asal kita. Nah, tentu di sana bahasanya berbeda, tata cara berbeda, bukan hanya kulinernya aja yang berbeda. Nah, ketika ada orang yang berbahasa yang sama dengan kita, tentu kita akan refleks menengok atau kita menyapanya. Atau juga kita hanya sekedar ya senyum-senyum aja dalam hati. Ternyata kok ada orang sekampung dengan saya di sini atau orang yang senegara dengan saya pada saat ini di sini. Di sini saya mau katakan bahwa ketika persamaan bahasa itu terjadi, nah maka akan ada relasi yang baik. Komunikasinya pasti lebih baik lagi. Apa yang ingin disampaikan, kita sampaikan, orang tersebut sampaikan, lebih tersampaikan dengan baik. Saya membayangkan Bapak Ibu ketika situasi Pentakosta itu terjadi. Di mana di sana berkumpul begitu banyak orang, ribuan orang berkumpul di sana. Dari berbagai bangsa, dari berbagai bahasa. Tetapi mereka dapat mengerti apa yang disampaikan oleh para rasul tersebut. Inilah peristiwa Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus terhadap para rasul dalam bentuk lidah-lidah api tersebut. Nah, karya Roh Kudus bukan hanya terjadi kepada para rasul tersebut, tetapi juga kepada para orang yang percaya yang berkumpul di sana pada saat itu. Mereka yang tadinya heran, kebingungan, tapi akhirnya menjadi mengerti pewartaan yang disampaikan oleh para rasul tersebut dengan bahasa asal negara atau daerah mereka. Nah, disinilah kalau dikisahkan, para rasul dapat mempertobatkan 3.000 jiwa pada saat itu. Ini yang disebut dengan gereja mula-mula terbentuk, gereja perdana terbentuk, dan menjadi hari ulang tahun gereja. Karya Roh Kudus ini bukan hanya memampukan orang bisa berbahasa yang sama, tetapi banyak sekali ragam dari karya Roh Kudus ini yang akan dicurahkan kepada setiap murid-murid Yesus yang percaya tentunya. Peristiwa Pentakosta ini juga mempertegas bahwa inilah saatnya giliran para murid Yesus. Apa yang sudah diwartakan oleh Yesus, saatnya dilanjutkan oleh para murid. Mereka yang tadinya takut, mereka yang tadinya mengurung diri karena intimidasi atau takut akan penganiayaan dari orang Yahudi pada waktu itu. Inilah saatnya mereka akan mulai bergerak karena mereka sudah diberi kuasa, mereka sudah diperbaharui, mereka tidak perlu takut lagi karena Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada mereka akan menolong mereka, akan membantu mereka, dan akan senantiasa menyertai mereka dalam pewartaan kabar baik Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita yang saat ini adalah murid-murid Yesus zaman now? Apa yang dapat kita lakukan dalam memaknai Pentakosta di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, saya ingin mengajak kita semua, mari kita minta kepada Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk melipat gandakan kita, sehingga kita mampu mewartakan kabar sukacita kepada setiap orang. Mulailah dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sehingga semakin banyak orang yang memperoleh keselamatan. Lalu yang kedua, mari kita minta kepada Tuhan agar kita mempunyai spirit untuk hidup di dalam
persaudaraan, dan kita mampu hidup di dalam persatuan. Jadikan diri kita pembawa damai, di mana di dalam keberagaman yang terjadi saat ini, yang ada saat ini, kita bisa menjadi pembawa damai dan dapat mempersatukan. Karena ciri Roh Kudus ada di dalam diri kita, salah satunya adalah kita bisa hidup di dalam persatuan, di dalam keberagaman. Mari kita pinggirkan iri hati, mudah tersinggung, cepat marah, atau menghakimi orang lain. Mari kita lihat, bukan kelemahan orang lain, tetapi kita dapat melihat sisi baik atau positifnya seseorang. Sehingga dapat mempersatukan kita dalam membentuk persatuan di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, mari kita minta kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, mampukan saya, mampukan kita untuk dapat berbahasa yang dapat dipahami oleh setiap orang. Bahasa apa itu? Bahasa cinta, bahasa kasih. Karena hanya bahasa kasih itulah yang dapat mempersatukan setiap orang. Karena bahasa kasih juga yang dapat menyentuh hati orang yang paling dalam sekalipun. Sehingga ketika kita mampu memahami seseorang, dapat menyelami hati dan perasaan seseorang, kita akan membawa orang itu kepada keselamatan, kepada pertobatan, dan dia bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya melalui Yesus yang sudah ada di dalam diri kita. Nah, buat kita semua yang sudah dicurahi oleh Roh Kudus, sudah siapkah kita? Sudah maukah kita menjadi duta cinta kasih? Duta kabar gembira kasih Kristus? Sehingga semakin banyak orang yang bertobat, semakin banyak orang yang cinta akan firman Tuhan dan membawa pertobatan dan keselamatan kepada setiap bangsa. Semoga kita mampu melakukan ini karena Roh Kudus yang akan menolong, menyertai, dan memampukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ciao.